Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat kurva S dengan aplikasi Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Terlihat pada lembar sheet 1 Microsoft Excel di layar. Untuk membuat kurva S, terdapat beberapa kolom yang harus dibuat. Di antaranya, yang pertama yaitu kolom nomor. Kolom nomor ini dibuat untuk mengisi nomor-nomor sub pekerjaan yang nantinya akan memudahkan kita dalam membuat kurva S. Kemudian ada kolom item pekerjaan. Kolom item pekerjaan akan diisi dengan beberapa sub pekerjaan ataupun divisi lainnya. Pada contoh kali ini, saya mengambil proyek yaitu pekerjaan jalan arteri, di mana divisinya dibagi menjadi beberapa bagian seperti umum, pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, pelebaran perkerasan dan bahu jalan, perkerasan berbutir, perkerasan aspal, struktur, pengembalian kondisi, dan pekerjaan minor, dan yang terakhir pekerjaan pemeliharaan rutin. Dengan beberapa divisi tersebut nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa subdivisi lainnya, seperti misalnya contoh yang umum itu dapat subdivisi 1 yaitu mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, manajemen mutu, pengeboran termasuk SPT dan laporan, dan sondir termasuk laporan. Ini contoh pada divisi umum 1. Nanti pada divisi lainnya akan juga dibagi menjadi beberapa subdivisi lainnya. Setelah kolom item pekerjaan, kita memasuki kolom volume. Kolom volume berisikan tentang volume dari suatu pekerjaan yang sebelumnya sudah diperhitungkan pada saat perencanaan. Contoh, pada divisi 2 pekerjaan drainase, nomor pekerjaan 6 yaitu galian untuk drainase selokan dan saluran, volumenya yaitu 9.937,20 dengan satuan meter kubik, karena pekerjaan drainase ini untuk tanah. Selanjutnya juga untuk pekerjaan lainnya diisi sesuai dengan volume yang sudah diperhitungkan. Lanjut pada kolom selanjutnya yaitu satuan, di mana kolom satuan ini diisikan sesuai dengan volume yang pekerjaan sebelumnya. Misalnya pada divisi 3 pekerjaan tanah nomor 10 galian biasa, karena dia tanah maka satuannya meter kubik. Sedangkan pada penyiapan badan jalan itu satuannya meter persegi karena luas. Atau juga contohnya pada lapis resap pengikat aspal cair, karena dia aspal maka satuannya dalam liter. Begitu selanjutnya. Lanjut pada kolom harga satuan. Kolom ini diisikan berdasarkan harga per satuan dari volume sebelumnya. Apa maksudnya? Misalnya dilihat pada divisi 2 pekerjaan drainase nomor 6 galian untuk drainase selokan di saluran. Harga satuannya 48.405,97. Ini harga untuk satuan meter kubik. Dan seterusnya. Misalnya pada divisi 6 perkerasan aspal nomor 22 laston lapis pondasi AC base, didapat harga satuannya 1.534.374,85. Ini harga untuk 1 ton. Harga satuan bisa berbeda-beda tergantung pada daerah dan sumber daya masing-masing. Pada kolom jumlah diisikan dengan cara rumusnya harga satuan dikalikan dengan volume yang dibutuhkan, maka didapat jumlah dari satu pekerjaan.
Untuk mempercepat perhitungan, dapat kita lakukan yaitu sorot pada ujung bawah kanan kolom hingga kursor menjadi tanda plus seperti ini, lalu tarik ke sub pekerjaan yang akan dihitung. Setelah menghitung jumlah pada tiap-tiap sub pekerjaan, selanjutnya kita dapat menghitung total seluruh sub pekerjaan dengan cara menggunakan fungsi sum. Sorot pada jumlah tiap sub pekerjaan, enter. Kita dapat total harga dari seluruh sub pekerjaan. Selanjutnya, setelah kolom jumlah, terdapat kolom bobot dalam satuan persen. Mengisinya dengan cara jumlah pada tiap sub pekerjaan dibagi total seluruh sub pekerjaan, lalu dikali 100%. Maka ini adalah bobot untuk sub pekerjaan nomor 1. Tips untuk mempercepat pekerjaan perhitungan, karena pembagi pada tiap sub pekerjaan ini sama, yaitu total seluruh pekerjaan, maka kita dapat menguncinya dengan cara menekan F4 pada pembagi, yaitu total seluruh sub pekerjaan, lalu enter. Kemudian sorot pada ujung kanan bawah, tarik pada sub pekerjaan yang akan dihitung. Setelah menghitung bobot persen pada tiap-tiap sub pekerjaan, selanjutnya menghitung total bobot pada seluruh pekerjaan. Sama seperti jumlah tadi, kita menggunakan fungsi sum, lalu sorot bobot dari sub pekerjaan 1 hingga akhir. Harus dipastikan bahwa seluruh totalnya 100%. Jika tidak 100%, maka mungkin terjadi kesalahan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan bobot persen, selanjutnya kita akan membuat kolom durasi dalam satuan minggu. Contoh pekerjaan jalan arteri ini membutuhkan durasi selama 46 minggu, dengan minggu ke-1 dimulai pada tanggal 2 November, lalu sampai ke minggu ke-46 dengan tanggal minggu akhirnya 13 September. Kemudian, bagaimana cara memasukkan bobot dalam satuan minggu? Saya contohkan untuk pekerjaan 1, mobilisasi. Bobot persen dari pekerjaan tersebut dibagi dengan berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Contoh, untuk saat ini saya membaginya menjadi 8 minggu. Maka dari itu, bobot persen dibagi 8. Maka untuk 1 minggu, bobot persennya sebesar 0,13150. Ingat, ini untuk 8 minggu. Maka dari itu, kita membaginya selama 8 minggu. Bisa dilakukan dengan penguncian pada jumlah bobot, lalu ditarik selama 8 minggu. Saya beri contoh lagi untuk pekerjaan nomor 2. Untuk pekerjaan nomor 2, kita rencanakan pelaksanaannya selama 46 minggu. Maka, cara memasukkannya yaitu
bobot persen pekerjaannya dibagi lama durasi, yaitu 46 minggu. Nah, tips untuk mempercepat pekerjaan, kita dapat mengunci dengan cara menekan F4, lalu tarik, minggu. Begitu seterusnya untuk pekerjaan di bawahnya. Setelah bobot persen diisikan ke dalam kolom durasi tiap minggu sesuai dengan durasi pekerjaannya masing-masing, seperti yang terlihat pada layar, seluruh kolom durasi telah terisi dengan bobot persen. Selanjutnya kita akan menghitung rencana pekerjaan pada tiap minggu dengan cara menggunakan fungsi sum, kemudian sorot pada minggu pertama dari sub pekerjaan pertama hingga sub pekerjaan terakhir, enter. Maka didapat rencana pekerjaan pada minggu pertama. Untuk minggu selanjutnya, kita dapat mensorot dari minggu pertama hingga minggu akhir pekerjaan. Selanjutnya, untuk kumulatif, perhitungannya yaitu untuk minggu pertama sama dengan rencana untuk minggu pertama. Kemudian untuk minggu selanjutnya itu jumlah antara rencana pada minggu tersebut ditambah dengan kumulatif minggu sebelumnya. Selanjutnya kita bisa sorot dari minggu kedua hingga minggu akhir pekerjaan. Dipastikan bahwa total kumulatif minggu akhir pekerjaan harus 100%. Jika tidak, mungkin ada kesalahan perhitungan dan bisa diperhitungkan kembali. Selanjutnya, untuk membuat grafik kurva S dapat dilakukan dengan cara blok pada kolom kumulatif dari minggu pertama hingga minggu akhir. Selanjutnya, yaitu pilih menu insert, lalu klik scatter, pilih scatter with straight lines, lalu akan muncul grafik kurva S-nya. Namun sebelum itu, terdapat beberapa komponen yang harus dihilangkan seperti primary horizontal, primary axis vertical, lalu chart title, pilih yang none, kemudian grid line disable, nah, untuk menghilangkan background pada grafik kurva S dapat dilakukan dengan pilih menu format, lalu klik save fill, pilih yang no fill. Kemudian kurva S dapat disesuaikan sesuai dengan kolom durasi tiap minggu. Inilah hasil kurva S yang dapat kita buat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Videonya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.